Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raud Lurida, tentunya di dalam dialog bincang hari ini, spesial Syiar Ramadan. Pemirsa, DPRD Provinsi Banten menggelar rapat paripurna serah terima jabatan Gubernur Banten dari PJ Abdul Rauf Damenta kepada Gubernur terpilih Andra Soni dan wakilnya Dimyati Natakusuma. Dilaksanakan di gedung DPRD Banten pada Selasa 4 Maret 2025. Tentunya dengan hadirnya gubernur baru ada banyak harapan yang ingin direalisasikan. Terlebih lagi, janji-janji kampanye nih ya, yang dimiliki oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih, ini harus segera untuk dipenuhi. Mari menakar kepemimpinan baru Gubernur Banten bersama narasumber kita nih ya, yang hari ini sudah bergabung melalui ruang virtual Zoom. Mari kita sapa terlebih dahulu Pak Eko. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. sehat. Bapak bagaimana nih Pak kabarnya? Baik, kebetulan saya sedang di kampung di Labuan, Pandeglang, Wah. ujung barat. Wah, iya. Selamat menunaikan ibadah puasa nih Pak sebelumnya. Ya. Tentunya biasanya kalau di Labuan ya, vibes puasanya juga terasa di pinggir-pinggir jalan. Biasanya sudah banyak yang menjual takjil, betul ya Pak? Iya. Nah, kita langsung aja nih Pak. Ini pada sore hari ini di Ramadan kita ngabuburit ngobrol terkait berita yang ini masih baru sekali ya kemarin terkait sertijab yang memang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih. Nah, ini mau mendengar tanggapan Bapak soal kepemimpinan baru di Banten nih. Gubernur Pak Andra Soni dan juga Wakil Gubernur Pak Dimyati ini seperti apa dalam kacamata Pak Eko? Baik, terima kasih. Sebelum tanggapan, saya selamat sore dulu kepada Teteh Rida Cantik. Sore Bapak. Guru Sultan TV dan kawan-kawan, Mbak Oji ya. Juga pemirsa Sultan TV, salam semua. Di momen yang penuh berkah ini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Sultan TV atas kesempatan ini. Sama-sama Bapak. Baik, Teteh, kemarin kita mendengar Andra Soni dan Dimyati Natakusuma telah dilantik ya sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten. Tentu mereka datang dengan harapan besar dari rakyat, tetapi kita harus memeriksa apakah mereka benar-benar siap untuk merombak paradigma lama atau hanya melanjutkan rutinitas yang sudah produktif. Memang politik Banten itu memang dikenal dengan dinamika yang tidak sederhana dan seringkali pemimpin baru itu merasa perlu ya menyuguhkan perubahan-perubahan besar, atau bahasa-bahasa kita itu gebrakan-gebrakan gila. Namun, atau nanti justru tenggelam dalam politik praktis yang menjauhkan mereka dari agenda utama, misalkan kesejahteraan rakyat. Jadi pertanyaannya, apakah mereka akan menjadi pemimpin perubahan atau hanya berputar dalam lingkaran politik biasa? Kita lihat saja nanti, Teteh. Baik, jadi nanti kita juga masih menantikan seperti itu ya Pak ya? Ya betul. Namun memang kalau kita melihat bahwa dinamika kepemimpinan di Banten ini kan juga cukup complicated dan kita juga menantikan gitu bagaimana nih gebrakan dari Pak Andra Soni dan juga Pak Dimyati selaku wakil gubernur. Nah kemudian selanjutnya nih Pak, ini kan kita juga tahu ya di masa kampanye ada banyak sekali janji-janji yang disampaikan, visi dan misi dari keduanya. Kalau kita melihat gitu Pak dengan kebutuhan masyarakat Banten, apakah hal tersebut selaras? Ya, visi dan misi mereka yang kita dengar kemarin ya memang terdengar sangat ideal. Membangun Banten yang lebih sejahtera, misalkan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengurangi ketimpangan sosial, tanpa korupsi yang selalu berulang-ulang oleh Pak Andra di setiap momen. Namun saya ingin mengingatkan bahwa visi yang bagus tanpa data yang kuat dan rencana yang matang maka menjadi omon-omon atau hanya angan-angan ya. Misalnya dalam hal pengurangan kemiskinan di Banten yang masih tinggi, lebih dari 30% penduduk Banten itu di bawah garis kemiskinan. Visi besar mereka harus dibarengi dengan kebijakan yang lebih konkret ya, lebih terasa, lebih jelas, lebih simpel, lebih bukti ya.
bukan sekedar omongan populis. Jangan sampai kita terus mendengar misalkan Banten maju, tanpa melihat apa perubahan signifikan di lapangan. Artinya diksi dari saya itu bahwa visi tanpa tindakan konkret, ibarat kapal misalkan tanpa nahkoda, indah di atas kertas, tapi sulit mencapai tujuan. Jadi jangan sampai Banten maju itu hanya slogan kosong, sementara kenyataan masih jauh dari harapan. Itu deh. Baik, ini menarik nih. Kalau berbicara soal visi dan misi ya tiap orang pasti juga ya salah satunya Pak Andrasoni dan juga Pak Dimyati mempunyai visi dan misi untuk memajukan Banten. Tapi tadi yang garis bawahi oleh Bapak ya, bahwa ini jangan sekadar omon-omon belaka. Jangan sampai mungkin hanya di permukaannya saja, tapi ini di dalamnya masyarakat Banten ataupun Banten sendiri masih banyak yang perlu dibenahi. Nah ini bicara tentang ini menarik nih Banten nih Pak ya. Berbicara soal prioritas dalam program kerja gubernur untuk 5 tahun ke depan, kira-kira menurut Bapak apa? Ya, dalam pidato gubernur kemarin, Andra Dimyati itu kan menyebutkan berbagai program yang akan diutamakan, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan sektor pendidikan. Namun program-program tersebut seringkali terdengar seperti janji manis yang hanya disampaikan di atas podium, menurut saya ya. Kenapa tuh Pak alasannya? Misalkan faktanya sektor pendidikan di Banten kan masih terperosok dengan kualitas yang jauh dari standar yang diharapkan. Dan misalkan masalah kemiskinan tidak akan terselesaikan hanya dengan kebijakan misalkan lebih anggaran. Ini bukan hanya soal cuan, soal uang ya, tapi soal pengelolaan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Ke depan, Andra Dimi itu atau mereka perlu menunjukkan bahwa program mereka bukan sekedar jargon politik yang terbukti tak mengubah apa-apa. Jadi kalau bahasa diksi saya itu janji di podium tanpa aksi nyata, hanya kata kosong. Masalah pendidikan dan kemiskinan di Banten akan selesai ya dengan lebih banyak anggaran, tapi dengan pengelolaan yang cerdas, efektif dan tepat sasaran. Itu deh kira-kira. Oke, baik. Jadi ini kan kadang ya kalau kita melihat ketika ada program gitu Pak ya, lagi-lagi kan ini juga terfokusnya pada dana gitu. Ini dananya harus besar. Padahal yang paling penting adalah bagaimana program tersebut dapat direalisasikan secara efektif. Betul ya Pak? Betul. Nah, kalau tadi kan juga Bapak menyampaikan bahwa memang program utama ya mengenai kesejahteraan. Namun kalau kita melihat nih Pak, dengan berbagai program yang memang dicanangkan oleh Pak Andrasoni dan juga Pak Dimyati, ini dalam menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi di Banten nih harusnya seperti apa Pak? Apalagi kalau kita lihat angka pengangguran di Banten juga cukup tinggi. Iya. Iya, Banten dengan ketimpangan sosial yang masih mencolok tadi ya. Misalkan utara, selatan, utara Tangerang yang begitu maju, selatan yang masih tertinggal misalkan. Ya, memang membutuhkan kebijakan yang lebih terarah ya. Timpangan antara kota dan desa, utara dan selatan masih sangat tajam. Kita butuh lebih dari sekedar program pengentasan kemiskinan yang terdengar bagus ya. Tindakan real seperti pembenahan infrastruktur yang merata, penguatan ekonomi lokal misalkan, peningkatan lapangan kerja yang kita istiqomah 7 tahun ya, ranking 1 terus penganggur, alhamdulillah. Lalu penguatan ekonomi lokal, lalu itu yang kita butuhkan masyarakat itu. Jangan sampai janji pengentasan kemiskinan atau pengurangan pengangguran hanya berakhir pada bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan langsung tewas ya, yang sebulan selesai. Sementara masalah tetap ada. Ya. Ini jangan sampai janji pengentasan kemiskinan hanya berbicara tentang BLT yang sebulan selesai. Sementara akar masalahnya tetap ada. Gitu deh. Lagi dan lagi ya Pak, ini bicara tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan, kemudian juga ini mengentaskan kesenjangan sosial. Ini jangan terfokus kepada bagaimana ini dana yang digelontorkan. Namun memang lagi dan lagi ini perlu sinergitas bersama dan ada upaya-upaya yang harusnya lebih difokuskan ya Pak, bukan hanya perihal uang saja. Seperti itu ya Pak? Betul. Kalau mau kita bandingkan dengan sebelumnya, ini apa Pak dengan pemerintahan lah sebelumnya mengenai bagaimana ini mengentaskan kesenjangan sosial dan juga ekonomi? Apakah ternyata dari tahun-tahun sebelumnya Banten ini pemerintahan Banten selalu melakukan hal-hal yang sama? Iya, kan isu klasik ya, selalu begitu dan begitu. Yang saya pikirkan tadi itu, jadi kita butuh gerakan gila, gebrakan gila ya di 100 hari Andra Dimi ini. Jadi publik menunggu itu.
Apa pembedanya gitu ya. Kita akan menunggu ya Pak. Ini Iya. sebagai masyarakat dan juga kita pemerhati lah ibaratnya. Kita nantikan bagaimana gebrakan dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur baru. Nah kemudian Pak, ini juga menariknya kan kalau semisal Gubernur dan Wakil Gubernur tentu akan bekerja dengan aparatur daerah yang lainnya ataupun dengan pihak-pihak instansi lainnya. Tentunya harus ada transparansi. Bagaimana nih dalam Iya, kacamata Pak Eko nih yang betul. memandang transparansi dan juga akuntabilitas pemerintahan Banten ini harusnya seperti apa? Ya, saya coba bicara data ya. Jadi transparansi dan akuntabilitas di Banten itu memang isu-isu klasik yang selalu digaungkan setiap kali pemilu. Namun seringkali tak terwujud di lapangan. Banten sendiri dengan indeks persepsi korupsi IPK ya, yang masih angka 34,5 pada 2023. Menurut sebuah data transparansi internasional jelas menunjukkan bahwa masalah korupsi di tingkat daerah masih menjadi pekerjaan rumah, PR besar Andra Dim. Hmm. Meski Provinsi Banten mengalami kenaikan indeks survei penilaian integritas, saya baca media kemarin, SPI ya, 2024 menjadi 71,21 poin. Tapi tetap menunjukkan bahwa Banten masih rentan terhadap praktek korupsi seperti yang dilaporkan oleh Pemprov Banten sendiri. Jadi artinya Andra Dim harus mengambil langkah konkret untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran, misalkan salah satunya dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan Hmm. yang efektif, misalkan transparansi, dan akhirnya kata transparansi itu bukan wacana kosong yang berakhir dalam debat-debat pemilu, debat-debat politik tanpa solusi. Hmm. Gitu teh kira-kira. Ya, Baik, jadi memang itu sangat diperlukan ya Pak, agar ini juga betul. trustnya masyarakat benar-benar terjadi gitu kepada Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Nah kemudian Pak, Betul. ini kan kalau kita lihat ya dalam kemarin lah sebelum pemilu lah ya, ataupun ketika pemilu gitu, kita melihat bahwa koalisi politik para calon gubernur kan waktu itu di Banten Ya, cukup panas juga. Nah ini kan betul. sekarang nih Pak Andra Soni sudah menjabat sebagai gubernur Banten. Seberapa Bapak melihat gitu ya besar pengaruh dari elit politik lokal dan nasional nih dalam menentukan arah kebijakan gubernur baru di Banten? Iya, mentornya Andra Soni kan presiden sendiri ya, anak kader Gerindra. Tapi gini, kepemimpinan Banten seperti banyak daerah lain tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik pusat ya. Namun tantangannya adalah sejauh mana Andra Dim bisa menjaga kemerdekaan mereka di tengah tarik-menarik kepentingan politik yang lebih besar. Pada pembagian kekuasaan ketimbang kepentingan rakyat misalkan. Jika mereka terjebak dalam permainan politik semata, alih-alih mengutamakan kesejahteraan publik, maka Banten bisa kehilangan arah dan rakyatlah yang akhirnya dirugikan. Pemimpin sejati menurut saya ya harus berani menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan politik yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Mhm. Tapi clue-nya adalah Andra Soni, mentornya adalah Prabowo Subianto. Hmm. Jadi kalau kita lihat ya, memang ini kan Gitu. pegangan pusatnya juga cukup kuat ya, Pak Prabowo yang Wah, merupakan betul. presiden juga. Nah ini kan akhirnya juga menjadikan sebuah pertanyaan bagi masyarakat gitu. Apakah nanti Betul. kepemimpinan Banten akan lebih baik lagi, atau justru ini dirasa mundur seperti itu? Kalau Bapak Betul, betul. menanggapinya, apakah ini hal positif atau ternyata sebaliknya? Ya, hal positif. Jadi publik kan sekarang sudah cerdas ya. Orang-orang Banten sudah cerdas. Jadi dia bisa melihat kepemimpinannya. Gitu deh. Hmm. Nah, kemudian nih Pak, ini kan kemarin ketika Ya, sambutan Pak Andra Soni yang selalu digadang-gadang kan ini tentang isu korupsi. Kemudian juga kemarin juga sempat menyampaikan bahwa ini akan saling berkorelasi dengan program pusat. Salah satunya adalah terkait pendidikan, kemudian juga makan bergizi gratis. Nah, ini ngomong-ngomong tentang isu pendidikan dan kesehatan di Banten nih Pak. Ini kiranya apa sih Pak yang perlu dikaji dan perlu disiapkan oleh pemerintahan Pak Andra Soni dan juga Pak Dimyati? ya, pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor yang sangat mendesak di Banten ya, menurut saya. Namun janji mereka untuk memperbaiki dua sektor ini harus disertai dengan dana yang memadai dan manajemen yang lebih profesional. Banyak sekolah di Banten yang masih kekurangan fasilitas dan fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih sangat terbatas. Hmm. Rencana mereka untuk menyediakan sekolah gratis ya atau meningkatkan fasilitas kesehatan bisa menjadi langkah positif. Namun jangan sampai ini menjadi sekedar program kosmetik yang tak disertai dengan peningkatan kualitas.
Ya, pendidikan dan kesehatan di Banten memang memerlukan perhatian serius, tetapi janji-janji mereka kan harus konkret juga ya, jangan yang saya tadi bilang omon-omon ya. Atau peningkatan fasilitas kesehatan yang tidak boleh berhenti pada simbolisme semata. Saya tinggal di Labuan, ada RSUD Labuan, itu kan proyek provinsi. Sampai sekarang belum terjadi apa-apa itu. Dalam konteks pendidikan, misalkan, kita perlu memastikan bahwa setiap sekolah tidak hanya mendapatkan anggaran, tetapi juga pelatihan untuk guru-guru agar kualitas mengajar mereka meningkat. Atau kesehatan yang tadi bilang, distribusi fasilitas yang merata, peningkatan kualitas layanan, ya. Atau rumah sakit baru-baru yang ini. Ini saya agak panjang kalau bicara ini, karena ini menarik ya, dari Betul. atensi publik ya. Misalkan langkah pertama yang perlu dilakukannya ya misalkan memastikan alokasi anggaran untuk sektor-sektor ini, bukan sekedar angka besar tadi yang diluncurkan untuk perhatian. Namun Andra Dim itu harus benar-benar serius dalam membangun kapasitas manajerial ya untuk mengelola anggaran, transparansi, akuntabilitas tanpa korupsi misalkan kan. Hmm. Jadi mereka perlu menjawab satu pertanyaan penting ya, apakah mereka itu hanya mempercantik wajah pemerintahan atau benar-benar memperbaiki kualitas hidup rakyat Banten itu sendiri. Hmm. Di pertanyaan itu saja. Baik. Itu teh. Nah, ya, nah ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini kalau kita lihat Ya, kepemimpinan Gubernur baru, menurut Bapak, apakah ini cenderung bersifat populis atau berbasis pada kebijakan yang rasional? ya, sayangnya kita kan seringkali terjebak dalam janji-janji populis yang lebih fokus pada kata-kata ya, yang disukai rakyat ya daripada kebijakan rasional berbasis data yang memiliki dampak jangka panjang. Pemimpinan yang rasional ini dalam bahasa kampus ya, memang memerlukan perencanaan matang dan eksekusi yang terukur. Contoh ya, misalkan dalam pengentasan kemiskinan di Banten, meskipun ada janji besar, angka kemiskinan yang masih lebih dari 30% tadi menunjukkan bahwa kita belum sampai pada solusi efektif. Apakah Andra Dim bisa membedakan antara kebijakan yang hanya menarik suara sesaat atau kebijakan yang benar-benar misalkan memberikan perubahan substansial untuk kesejahteraan masyarakat? Itu teh. Nah, baik Pak. Selanjutnya, ini tadi kita udah bicara banyak hal juga ya Pak. Ini ada insight baru juga yang ini juga pasti bermanfaat didapatkan oleh pemirsa Setia Sultan TV yang saat ini sedang menyaksikan nih bincang kita di sore hari ini. Nah, ini bicara tentang kepemimpinan 5 tahun ke depan juga rasa-rasanya bukan waktu yang singkat juga ya Pak. Ini cukup lama. Nah, ini Ya. tantangan yang akan dihadapi oleh kepemimpinan Pak Andra Soni gitu. Ini apa aja menurut Bapak? Ya, tantangan terbesar mereka menurut saya adalah bagaimana mereka mewujudkan janji-janji tersebut dalam aksi nyata. Politisi bisa sangat fasih, dia berbicara tentang visi besar mereka. Tetapi yang sulit adalah bagaimana mereka mencapainya. Banten adalah provinsi dengan banyak masalah struktural yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat ya, dengan langkah-langkah instan. Tapi ketimpangan ekonomi dan sosial, infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan anggaran adalah janji yang tidak bisa dianggap remeh. Jadi istilah diksi saya itu apa ya? Janji besar itu mudah diucapkan, tapi mengubahnya menjadi kenyataan adalah tantangan sesungguhnya. Banten dengan segala kompleksitasnya tidak bisa diselesaikan dengan janji manis ya. Jadi butuh kebijakan cerdas dan langkah-langkah yang konkret ya. Gitu teh. Pokoknya yang digarisbawahi oleh kita selaku masyarakat ini jangan sekadar omon-omon ya Pak. Jadi jangan cuma janji, tapi harus ditepati. Seperti itu ya Pak? Iya, cocok. Nah ini juga siapa tahu deh Pak ya, ini juga akhirnya juga tersampaikan kepada Pak Gubernur Andra Soni. Ini harapannya nih untuk Pak Andra dan juga Pak Dimyati dalam mengemban status sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 5 tahun ke depan. Apa nih Pak kalau dari Bapak? Apa harapan? Ya, harapannya? Ya, harapan terbesar saya, menurut saya, harapan terbesar kita ya adalah mereka tidak hanya menjadi pemimpin yang bagus dalam pidato, tapi juga mampu menjadi pemimpin yang handal dalam aksi. Kita berharap mereka bisa membuat kebijakan yang berbasis data, kenyataan di lapangan, bukan hanya harapan kosong ya. Banten membutuhkan pemimpin yang berani membuat keputusan strategis yang berisiko, bukan hanya pemimpin yang berusaha menyenangkan setiap pihak. Jika Andra dan Dimyati bisa memimpin dengan keberanian untuk menghadapi tantangan dan bukan hanya terjebak dalam permainan politik misalkan,
maka mereka membawa perubahan yang signifikan untuk Banten. Jadi kalau istilah saya menulis judulnya itu politik oplosan. Teringat Pertamax jadi Pertalit ya. Dalam tulisan saya itu ada sebuah kata, pemimpin yang baik itu bukan hanya pandai berjanji, tetapi yang mampu mengubah janji itu menjadi kenyataan. Di Banten, ujian terbesar bagi Andra dan Dim adalah terletak pada kemampuan mereka untuk mewujudkan visi mereka yang bawa. Keberanian untuk merombak pola lama adalah langkah pertama, namun tanpa aksi nyata janji itu hanya menjadi angin yang berlalu. Tanpa dampak yang berarti, Banten tidak akan terus terjebak dalam siklus janji kosong dan apa yang dibutuhkannya adalah keadilan. Jadi istilahnya 3 kata kunci aksi nyata, keadilan sosial, dan transparansi pemerintahan. Itu kira-kira. Oke, baik Pak. Itu adalah harapan ya, yang ini juga akhirnya Betul. ini juga terpatri di dalam pikiran masyarakat, khususnya masyarakat di Banten. Tadi harus ada transparan, kemudian juga aksi nyata, dan hal-hal lainnya. Tentunya ini akan kita nantikan. Dan kalau misal ternyata itu tidak sesuai gitu ya Pak, ya kita kan sebagai masyarakat punya hak untuk mengkritisi, untuk dapat nih meminta pertanggungjawaban. Betul Betul ya Pak. Nah baik Bapak, tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih. Kita berbincang soal bagaimana nih ya kepemimpinan Pak Andra Soni dan juga Pak Dimyati selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Namun sebelum menutup perjumpaan kita di sore hari ini, boleh disampaikan closing statement Pak kepada pemirsa setia Sultan TV. Ya, simple. Sebagus apapun program pemerintah Andra Dim, pada akhirnya akan ditentukan oleh kapasitas, integritas, komitmen untuk pemerintah melakukannya. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak. Pokoknya akan kita nantikan lah gebrakan-gebrakannya. Dan kita juga berharap ya Pak bahwa memang Banten juga akan menjadi provinsi yang lebih baik lagi. Jangan kita tuh viral karena hal-hal yang tidak baik, tapi harusnya kita juga viral karena prestasi dan juga peningkatan kualitas manusianya juga. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Tete Cantik. Iya, sama-sama. Salam ke kru Sultan TV. Baik. Siap Bapak. Selamat berbuka nih Pak, menyiapkan bukaan ya hari ini. Kita tutup perjumpaan kita hari ini Bapak. Terima kasih. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Eko Supriyatno membahas mengenai menerka kepemimpinan Banten. Ya memang ini saat ini dipimpin oleh Gubernur terpilih Andra Soni dan juga Wakil Gubernur Dimyati Natakusuma. Semoga apa yang kita perbincangkan sore hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.